tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Bagaimana menulis angka 100? Ayo. Oke, bagus mah. Alif tinggal moles. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan sistem daring bagi guru di sekolah umum mungkin tidak begitu bermasalah. Namun berbeda di sekolah luar biasa atau SLB, mengajar PJJ secara daring merupakan tantangan berat bagi guru karena yang dihadapi merupakan peserta didik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Selain menuntut kesabaran guru dalam menyampaikan materi ajar agar peserta didik tetap fokus terhadap materi yang disampaikan, juga dibutuhkan kerjasama dengan orang tua turut mendampingi anaknya saat belajar lewat daring berlangsung. Begitu pula, mempola materi ajar disampaikan guru juga harus benar-benar simpel dan mudah dicerna peserta didiknya. Hal ini agar mudah dipahami dan tidak cepat membosankan. Seperti kesibukan PJJ daring tengah dilakukan di SLB Negeri Batam, para guru terlihat cukup repot karena hanya memiliki 18 orang guru saja. Itu pun sudah termasuk kepala sekolah dan TU. Sementara jumlah siswa dimiliki di SLB ini mencapai 258 anak berkebutuhan khusus. Terdiri dari siswa SDLB sebanyak 167 siswa, siswa SMPLB sebanyak 51 siswa, dan jenjang SMALB sebanyak 40 siswaan. Dengan jumlah tersebut, beban guru mengajar cukup berat, harus mengawal tiap guru sebanyak 30 siswaan. Padahal, sesuai Permendikbud, idealnya satu guru itu mengajar anak berkebutuhan khusus ini paling banyak sekitar 5 siswaan. Hal ini dibenarkan Kepala Sekolah SLB Negeri Batam, Dian Indrayani SPD, bahwa sejauh ini sekolahnya masih kekurangan guru sekitar 30 orang guru. Karena sesuai aturan dari Permendikbud itu, satu orang guru mengajar hanya 5 anak berkebutuhan khusus. Apalagi kata dia, ketika daring dilakukan masih ada orang tua yang kurang peduli terhadap pendidikan anaknya yang berkebutuhan khusus. Malah, orang tua lebih mengutamakan pendidikan anaknya itu pada yang normal. Terpaksa guru harus menunggu kapan bisa anak didiknya itu belajar daring, kendati guru telah menggelar pembelajaran daring itu dengan anak berkebutuhan khusus lainnya secara bersamaan. Meski sekolah luar biasa, namun ditegaskan Dian, aplikasi daring digunakan sama halnya dengan sekolah umum, mulai dari Google Classroom, Google Meet, Zoom, Edmodo, dan aplikasi lainnya. Bahkan bagi peserta didik tidak memiliki handphone, sekolah telah menyediakan tugas yang bisa diambil ke sekolah, serta membuat program home visit berupa guru kunjung dikhususkan bagi anak didik yang bermasalah dengan PJJ daring. Ibu Dian, ini kan berbeda ya penanganan antara sekolah umum dengan SLB. Nah, ketika daring itu seperti apa konsepnya Bu yang kita sajikan kepada anak didik Bu waktu pembelajaran daring ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya kalau pada dasarnya sih kalau pemberian pembelajaran itu ya sama sih, sama Bu ya. Gitu kan. Cuman justru ya kendala-kendalanya ya paling anak itu kan memang harus face-to-face langsung, kan, ya, karena seperti anak yang belum bisa memegang pensil, agak lain Bu ya penanganannya. Ya, jadi anak itu kan harus orang per orang, jadi bukan seperti ngajar umum yang maksudnya yang memberikan pelajaran, mau ngerti mau enggak silahkan cari sendiri gitu. Kalau ini enggak ya. Kalau kita kan sistemnya face to face satu. Jadi
Kalau mengajar 10 orang ya seperti megang 10 kelas. 10 orang berarti 10 siswa satu-satu, Bu? Iya, satu-satu. Jadi memang kendalanya agak sedikit rumit ya. Di situ orang tua yang harus memang mendampingi benar-benar gitu ketika guru memberikan pelajaran itu. Jadi si orang tua itu memang harus ikut mendampingi juga. Iya, karena memang kalau dibiarkan begitu seperti anak-anak umum ya nggak bisa ya. Jadi memang harus didampingi seperti misalnya pegang pensil, pegang semua gitu kan. Terus gerakan gitu belum tentu dia mengikuti arahan kita gitu kan. Iya, belum tentu semua 10 anak itu bisa paham instruksinya, bisa paham juga apa yang harus dilakukannya gitu kan. Jadi ya berbagai anak, berbagai karakter, berbagai juga kemampuannya. Bu, kalau aplikasi yang kita gunakan apa nih, Bu? Aplikasi untuk ini? Ada yang Gmail, ada Zoom meeting, ada yang Classroom, WhatsApp, ya, jadi macam-macam gurunya. Jadi kan tidak semuanya juga anak orang tua tuh siap dengan karena HP-nya berebut dengan abangnya, dengan kakaknya. Jadi rata-rata orang tua itu mengutamakan anak yang umum. Misalnya kalau misalnya memberikan tugas tuh belakangan, karena anak yang umum dulu, yang anaknya yang lain lah yang diutamakan dulu, mungkin karena HP-nya berebut seperti itu. Jadi, Bu, berapa siswa yang kira-kira tidak bisa mengakses daring-daring ini karena memang keterbatasan ini ya, keterbatasan handphone gitu? Banyak. Terus solusinya gimana, Bu? Ya solusinya orang tua mengambil tugas ke sekolah untuk seminggu misalnya atau 3 hari seperti itu. Jadi orang tua ngambil di sini, nanti diberikan fotokopian untuk dikerjakan nanti, dikumpulkan lagi hari apa seperti itu. Nah, selama ini kan tahun ajaran baru masih daring nih. Tahun kemarin pernah tatap muka nggak, Bu? Tahun kemarin kan sempat sampai tatap muka ya. Iya. Kalau keterampilan, kita ada keterampilan itu wajib tatap muka. Jadi keterampilan itu kan karena tidak bisa, karena kita produk gitu, produk, tapi itu pun sesuai dengan prosedur kegiatan COVID. Gitu, tapi untuk saat ini kita belum bisa lah ya tatap muka sampai saat ini ya. Dari tahun ajaran baru. Udah. Keterampilan anak nggak datang ke sini. Gitu. Terus membuat produk dan dipasarkan. Cuman dijadwalkan hari apanya gitu ya. Iya. Enggak tiap hari sih. Tiap hari. Seminggu itu 3 kali loh. Bisa siap ya. Karena memang kalau SLB ini kalau tidak tatap muka ya sulit gitu, karena memang nggak maksimal ya pelajaran itu. Bagi anak-anak kan ini udah 2 periode nih, udah 2020, 2021 belum mengenal sama sekali yang siswa baru-baru ini kan. Antar guru dengan siswa. Iya, belum mengenal sama sekali, jadi belum tahu kemampuan yang sebenarnya siswa itu. Karena kan kadang-kadang mengerjakan tugas itu orang tuanya yang ngerjain seperti itu. Siswa kita berapa, Bu, semuanya? Sekarang 258. Banyak ya, 258 ya. Terbagi berapa rombal ya? Rombalnya berapa, Pik? Banyak rombalnya soalnya. Karena nggak bisa kayak macam sekolah umum ya, disatukan gitu, harus satu-satu. Iya, soalnya misalnya kelas 3 di kelas 6 tuh kita sampai bagi 3 kelas karena banyak di kelas 6 numpuk misal gitu kan. Terus ada kelas 1 cuma 1 kelas seperti itu. Di kelas 10 misalnya ada berapa kelas itu banyak. Jadi, tergantung dari penanganan siswa itu ya, Bu. Siswanya itu tidak rata gitu loh, tidak rata. Misalnya kelas 1 ada 10 orang, kita bagi 2. Kalau ujian kan kayak contohnya kemarin ujian tuh kita tatap muka karena memang sulit kalau ujian kita diadakan di rumah gitu kan. Jadi udah saya bubar kan, iya bubar sebentar,
nanti berkerumun lagi gitu. Ya, sekarang kalau daring mungkin pesannya seperti apa? Kalau daring mah di apa? Didampingi. Didampingi, tetap mengikuti arahan-arahan dari guru ya. Mengikuti pelajaran. Karena kan ada kadang-kadang orang tua biarin aja ya enggak. Jadi kalau dulu karena siswa yang mau sekolah itu banyak, tidak semuanya bisa diterima di SLB Negeri Batam karena memang keterbatasan guru juga, keterbatasan kelas. Jadi kita batasin siswa yang istilahnya yang daftar gitu. Bu, dari 250 dikawal oleh berapa guru, Bu? 18. Sebenarnya idealnya berapa guru? Idealnya itu 1:5 atau 8. Berarti kekurangan berapa dulu? Dari 30-an lebih. Oh, jadi harus banyak ya kayak? Iya, kita tuh dengan siswa segitu idealnya itu guru itu sekitar 60. Tapi sejauh ini berhasil ya pembelajaran kita terapkan dengan guru yang ada, mungkin dimaksimalkan gitu ya? Ya itu yang namanya kita istilahnya kalau berhasil tidak berhasil itu kan kita tidak tergantung bisa ininya ya gitu namanya. Itu juga bukan hanya peran guru lah gitu, karena juga peran orang tua itu lebih besar. Karena orang tua itu guru itu kan hanya sebentar aja memberikan. Bu, emang sulit ya untuk menyediakan tenaga pengajar yang untuk SLB ini? Jarang ya? Atau gimana? Yang khusus mungkin guru SLB ya? Dibilang jarang mungkin banyak. Cuman lowongan ini gitu kan. Karena kan kita tidak bisa mengambil guru sembarangan. Jadi harus gurunya harus tiap provinsi. Jadi kita juga kita semaksimal mungkin memberikan pelayanan untuk anak-anak yang memang harus kita layani mau tak mau gitu dengan siswa segitu banyaknya. Memang idealnya dapat ada satu lagi lah SLB di Batam ini ya, yang kalau dua SLB negeri mungkin bisa tercover ya Bu ya? Insya Allah bisa lah, mungkin setidaknya bisa mengurangi beban SLB yang sudah ada gitu kan. Jadi bisa berbagi lah, misalnya kan banyak anak yang belum bisa kita terima juga banyak. Terus anak yang karena kendala jauh lah atau misalnya ekonominya di bawah gitu kan. Rata-rata mungkin itu ya Bu ya, yang masuk ke sini. Karena sebenarnya gratis sih kalau sekolahnya kan gratis apapun. Cuman mungkin transportasi mereka kan datang jauh. Jauh. Terus juga kadang-kadang kan orang tua itu yang saya bilang tadi selalu mengutamakan anak yang normal gitu, maksudnya antara adik kakaknya itu dikesampingkan dulu yang gitu ya. Jadi udahlah yang utama dulu ini misal gitu kan. Karena kadang-kadang orang tua berpikir kan ini masa depannya nggak bisa ini gitu kan, maaf cakap mungkin gitu. Ada orang tua berpikir begitu, atau kadang-kadang ada juga orang tua yang malu punya anak seperti ini gitu. Nah ada loh orang kaya pun ada, padahal anaknya berprestasi, maksudnya bisa mau ini tapi orang tuanya tak boleh diekspos gitu kan, karena malu. Dia pejabat lah atau misalnya malah diumpetin. Dia orang kaya lah seperti itu, malu punya anak seperti itu. Tapi kan bagaimanapun juga ya darah dagingnya sendiri ya, harusnya ketika dia berprestasi itu malah bangga, malah senang kan diekspos gitu kan. Anaknya si ini gitu kan, nggak mau ya kan, ini udah lo nggak usah gitu. Jadi udahlah, itulah tugas kita untuk menyadarkan mereka Bu ya. Kalau menyadarkan mereka sebenarnya ya kesadaran sendiri lah. Kalau kita ini kadang-kadang orang tua tersinggung, kamu nggak merasakan, nanti kan seperti itu gitu kan. Kamu nggak merasakan apa yang saya rasakan, mungkin pasti akan membalikan lagi seperti itu gitu. Cuman kan lebih baik kesadaran sendiri aja gitu. Iya. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Sementara Kasih Kurikulum SLB Negeri Batam Abu Laisi SPD mengatakan
Materi PJJ daring ini dibagi dalam 3 bentuk, berupa soft copy, media WhatsApp, dan Google Meet. Dinilainya bahwa ketiga media ini cukup membantu kelancaran daring yang para guru lakukan selama ini. Jadi untuk melayani pembelajaran siswa dengan pola daring, yaitu ada 3 bentuk. 3 bentuk, maksudnya? Lebih. Yang pertama yaitu kita memberi materi lewat hard copy, ya diambil dalam 1 minggu. Orang tua pergi ke sekolah mengambil materi itu, seminggu berikutnya dikumpul mengambil yang lain. Yang berikutnya adalah dengan menggunakan media WhatsApp ya, WhatsApp dengan kita mentransfer buku mungkin di screenshot atau di foto dikirim ke orang tua. Yang ketiga ini adalah memakai Google Meet ya, yang sedang kita lakukan tadi. Memang untuk metode 3 ini semua dipakai. Nah, ya, tapi ada yang mereka memang kebetulan dia mahir di IT, mereka sering menggunakan Google Meet, dan orang tua juga mereka yang sudah punya Play Store Zoom ya, jadi tidak ada kendala. Hanya untuk yang pakai hard copy ini kadang-kadang mungkin banyak orang tua yang tidak punya HP. Terus gimana? Bisa akses, ambil tugas ya? Iya, jadi mereka dikasih fotokopi tugas, dibawa pulang, besok terus dikembalikan lagi. Kita periksa. Periksa. Kalau yang seperti itu, yang yang Yum barusan kita laksanakan tadi. Ini kan kalau ini anak berkebutuhan khusus kan harus ada penanganan, orang mendampingi. Biasa ketika daring itu ada orang tuanya nggak mendampingi? Iya. Sebetulnya kalau program daring pendampingan itu adalah sudah merupakan program ya pendidikan khusus atau SLB itu, karena di situ programnya memang ada yang namanya guru kunjung. Nah, jadi dengan PPKM ini adalah anak itu harus didampingi. Iya, kalau betul. enggak mungkin nggak terarah. Iya. Gitu ya. Dan guru kita sudah diprogramkan oleh sekolah, mereka paling tidak itu ya 1 minggu itu mereka juga berkunjung ke rumah. Ya sebagai ada visit juga ya. Nah, ya, jadi PPKM ini sebetulnya lebih duluan kita SLB program namanya kunjungan guru ke siswa, guru kunjung istilahnya gitu. Pak, ini dalam sehari itu berapa anak yang bisa ditangani untuk daring ini? Daring kita per kelas. Ya, per kelas, tapi juga ada yang rombel. Nah, kebetulan kita ini adalah tidak atau kurang kesesuaian idealnya antara guru dan siswa. Sebenarnya sesuai dengan Permendikbud itu adalah 1 guru itu 5 siswa. Itu idealnya ya? Idealnya, tapi kebetulan kita kalau Bapak berapa siswa? Lebih ke kemanusiaan. Saya sendiri megang kurang lebih 30 siswa. 30 siswa. 3 rombel bayangkan. Coba ya, setiap pagi saya dari kelas 1 kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pandemi bukan halangan kami untuk belajar. Namun memang ada indikator untuk keberhasilan itu memang ya. Tapi memang kalau dengan tatap muka jauh lah. Beda ya? Karena di situ kita yang tidak mereka input dari tatap muka dari daring yaitu 1. Mungkin yaitu tentang kepribadian atau namanya budi pekerti. Bagaimana guru digugu dan ditiru. Yang mereka bisa meniru gurunya, bagaimana cara bicara, sopan santunnya, itu yang sulit diperoleh lewat daring. Oke, terima kasih banyak Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tempat yang sama, guru SLB Negeri Batam yang menangani anak berkebutuhan khusus tunanetra, Husnan Marjuki SPD, mengatakan bahwa anak didik tunanetra belajar PJJ daring tidak bisa dilakukan secara sendiri. Namun, diperlukan pendampingan orang tua karena anak tunanetra ini tidak bisa melihat materi ajar, harus diarahkan menggunakan huruf braille yang disentuh anak didik itu sendiri. Kalau untuk ke tunanetra seperti apa nih Pak? Konsepnya daring diterapkan, kan beda dengan kita tatap muka kan? Iya, terima kasih. Ini tunanetra sama kalau saya rasa ya, cuma
ini mengandalkan indera pendengaran. Indra pendengaran aja. Terus ya dibantu dengan peran orang tua juga di sampingnya. Harus ada mendampingi ya. Nanti yang mengarahkan, yang membantu dari baik itu HP-nya, volume, gambar, suara, semua dari orang tua. Cuma yang konsep-konsep seperti ini, misalkan pada hari ini kan matematika, jadi karena harus diraba, Braille kan harus diraba, bukan jarak jauh, maka konsep angka, terus titik-titiknya menyebutkan saja. Kita harus meraba kan, jadi dari jarak jauh nggak mungkin meraba gini, makanya konsep angka dulu kalau yang online ini. Jadi harus ada pendampingan ya, Iya, biar pendampingan. mentransfer ini ya, istilahnya suara ya. Iya, suara. Pak, ini kan udah daring-daring terus nih Pak. Iya. Nengok daripada ini berapa ini sih ya penanganan setiap harinya? Penanganan siswa ya setiap hari ini? Penanganan untuk kelas saya ini dari tadi jam 9, cuma karena kelasnya bertingkat banyak, ada 6 atau 5 rombel itu, 6 kelas. Nah, yang kelas 1 saya mulai jam 9 tadi. Jam 9. Nanti berakhir Hingga sampai setengah jam lah, setengah jam karena anaknya cuma 3. Jadi waktunya kalau anaknya udah capek, udah banyak ini kan, kayak ini kan. jadi maksimal setengah jam. Jadi udah cukup lah ya buat Nah, anak-anak. Jadi selama ini daring. Banyak tugas nggak? Banyak. Jadi repot banyak tugas ya. Kepengennya nggak ada tugas gitu. Oke, makasih ya. Tapi enak daringnya? Enak. Enak ya. Kalau tatap muka kenapa? Takut COVID. Iya. Nah, jadi selama ini daring-daring terus, tugas-tugas gimana, banyak nggak? Lanjut. Nggak banyak. Iya. Banyak juga tugas-tugas. Tapi enjoy ya. Enjoy. Kerjainnya. Kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas berapa? Kelas 12. 12 berarti SMA kelas 3 ya. Iya. Nggak bosan daring-daring? Agak bosan sih. Agak bosan. Kenapa bosan? Soalnya banyak kali tugasnya. Oh, banyak tugas, jadi bosan gitu. Pengennya tatap muka ya. Ya mudah-mudahan aja deh ya segera tatap muka. Oke, assalamualaikum.